yaitu tentang poster dan infografis. Nanti kita masih menunggu juga pedoman finalnya seperti apa, namun secara pola dan yang kebutuhan yang nanti akan muncul, salah satunya untuk expo, karena di Fiksi nanti ada expo-nya, yaitu ada salah satunya poster tentang produk. Nah, kali ini saya, Yongki Purnomo, sebagai Kepala Departemen Business and Creative Center Visioner Indonesia, akan coba diskusi bareng teman-teman semuanya untuk mempelajari hal-hal mendasar tentang mendesain, membuat poster. Nah, apa aja sih yang harus diperhatikan? Nanti kita akan coba bahas di sini. Nah, jadi apa sih infografis itu kan? Nah, infografis itu adalah visualisasi data atau ide, menyampaikan informasi yang kompleks kepada pembaca, namun dikemas secara menarik, mudah dan cepat dipahami. Nah, ini yang menjadi hal penting. Jadi informasinya banyak, tapi bagaimana bisa menjadi hal yang menarik, mudah dan cepat dipahami. Gitu. Jadi secara penggambaran itu ada informasi dan adanya graphic design itu membuat suatu pembelajaran secara visual. Kita kenal ada auditory learning, visual learning, kinesthetic learning. Nah, visual learning pun juga memberikan efek yang sangat signifikan untuk mudah memahami. Itu kita sering lihat di satu hal yang kita bayangkan gitu kan, kita bisa bayangkan arti penting visual learning gitu. Ketika kita di perempatan jalan, kita ketemu warna merah. Itu kenapa kita akhirnya berhenti, gitu kan? Itu karena kita sudah mempunyai memori akan pola warna tersebut yang mengandung arti sehingga kita melakukan sesuatu. Nah, secara simpelnya seperti itu. Jadi kita belajar dari visual gitu. Coba kalau itu diganti warnanya jadi ungu gitu. Mungkin mungkin teman-teman nggak akan berhenti, tapi bingung loh kok warnanya jadi ungu, ini ada yang salah. Nah, hal seperti itu gitu. Pun juga ini bisa diimplementasikan dalam bisnis. Nah, teman-teman mengenal adanya brand, mengenal adanya logo, warna makanan yang dominan kuning, melengkung. Nah, kira-kira produk apa? Nah, itu kan, nah itu salah satu contoh, betapa visual learning itu sangat berperan dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk juga kalau misalkan kita dalam kasus ini kita ingin menyampaikan ide kita gitu, ide inovasi kita dalam berkarya ini kan, dalam berkarya termasuk menciptakan satu produk inovasi kewirausahaan. Nah, itu bagaimana gitu bisa diterima oleh audiens secara menarik. Nah, jadi di sini kita akan coba bahas dari dasar-dasarnya dulu. Kamu harus tahu ini sebelum kamu membuat infografis. Jadi yang pertama itu adalah kontras. Kontras ini adalah perbedaan dalam satu desain, baik itu dari warna maupun teks, satu elemen dengan elemen lain, yang tujuannya adalah untuk pembaca mendapatkan kemudahan dalam mengakses apa yang kita tampilkan. Gitu. Jadi ini sangat penting. Karena apa? Kalau misalkan kontras itu tidak cukup, gitu kan, tidak cukup baik, buru-buru kita akan tahu isinya. Kita aja melihatnya akan kesulitan. Nah, ini hal yang pertama harus teman-teman pahami. Jadi di sini ada kata kuncinya adalah ketidakcukupan kontras dapat membuat konten teks atau konten elemen lainnya sulit untuk dibaca, apalagi mereka yang mempunyai gangguan penglihatan. Nah, itu tadi intinya. Jadi kalau misalkan dilihat aja nggak bisa, bagaimana tahu isinya? Nah, kontras itu secara gampangnya seperti ini, teman-teman. Secara warna, ada perbedaan yang cukup jauh. Ada perbedaan yang akhirnya membedakan mana kanan, mana kiri. Ya kan? Nah, ini kan bisa kita bedakan. Nah, ini namanya kontras. Kemudian ada juga kontras teks. Nah, ini salah satunya. Kontras teks ini kita bandingkan dengan background-nya. Ya kan? Nah, ketika yang pertama, ini enak dibaca, emang enak dibaca, ya kan? Nah, coba kalau yang bawahnya. Nah, mungkin bisa dibaca, tapi akan cukup sulit dibandingkan dengan yang pertama. Setuju nggak?
Coba chat, setuju nggak? Nah, ya, ya Kak, setuju Kak. Nah, ini yang akhirnya teman-teman ketika nanti entah itu mendesain tentang poster, infografis, sosial media, nah mulai sekarang teman-teman akhirnya mengetahui bahwa kontras itu penting. Jadi jangan lagi nih misalkan ketemu ada warna putih, ketemunya kuning cerah gitu kan. Nah ini kan tentu kontrasnya tidak akan baik gitu. Nah, nanti teman-teman akan berlatih dan banyak kok platform ataupun referensi-referensi yang bisa teman-teman gunakan yang memberikan gambaran, oh ini toh yang kontras yang baik itu seperti ini. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya tuh hierarki. Nah, jadi hierarki visual itu mengacu pada pengaturan dan penyajian elemen berdasarkan tingkat kepentingannya. Nah, jadi otak kita tuh cenderung mudah mengenali pola gitu, mana yang gede, mana yang kecil, berarti mana yang duluan, mana yang lebih lama gitu kan. Maksudnya secara urutan gitu. Nah, jadi permainan yang bisa kita gunakan untuk membedakan satu dengan yang lainnya itu dari bentuk, ya kan, tebal tipis. Ya, salah satu contohnya nih yang kanan nih. Nah, di sini saya menuliskan terpenting maka di atas atau besar. Nah, ketika seperti lalu ada yang kedua, baris keduanya penting kedua lebih kecil. Dan ini ada juga yang di bawahnya ini lebih kecil dari sebelumnya, jadi ini penting ketiga. Ketika kita melihat ini, mata kita secara runtun terarahkan nggak kira-kira teman-teman? Dan kita bisa membedakan nggak kira-kira kalau misalkan kita bedakan secara ini baru secara size ya, secara size-nya. Nah, mata kita akan lebih enak nggak tertuntun untuk membaca informasi itu dari mana ke mana, mana yang didahulukan, mana yang harus dilihat pertama. Pun juga ketika akhirnya ini saya acak gitu kan, saya pindahkan ke tempat yang tersebar di layar kita ya. Tentu mata kita akan melihat dari sesuatu yang menarik mata kita terlebih dahulu, yang lebih besar, yang lebih tebal gitu kan. Lalu kita akan mencari kemana yang selanjutnya. Jadi ketika nanti teman-teman mendesain suatu poster, infografis, judul itu pasti akan tepatnya mungkin di atas atau mungkin di lain tempat, tapi dia punya perbedaan yang sangat signifikan dengan teks yang lainnya gitu. Baik itu dari segi warna, besar kecilnya, tebal tipisnya, itu pasti beda. Yang namanya heading satu judul itu pasti berbeda. Karena apa? Kita ingin mengarahkan audiens kita, target kita untuk melihat pertama kali adalah judul kita. Jadi bukan langsung ke teksnya, ke body text lebih besar daripada heading, sehingga orang akan bingung. Duh, ini mana nih yang saya baca? Saya membaca ini, terus membaca ini, lompat lagi, lompat lagi. Nah, otak kita akan kesulitan. Polanya sangat acak. Nah, ketika sangat acak, informasinya pun juga akan setengah-setengah gitu. Karena orang akan cepat lelah gitu untuk, aduh mengikuti mana nih polanya. Tapi ketika diarahkan, salah satunya contohnya ini, diarahkan, kita arahkan dari besar ke kecil, bagaimana kita mengetahui mata itu membacanya seperti apa. Orang akan cepat memahami. Nah, ketika orang cepat memahami itu berarti konten infografis kita atau poster kita itu efektif. Itu efektif. Nah, semakin mudah dan nyaman untuk dilihat, menarik, estetik, itu bagus banget gitu. Nah, ini jadi ini ya teman-teman, pelajaran pertama adalah hierarki visual, bagaimana kita menempatkan sesuatu dari segi tingkat kepentingannya. Nah, kemudian ada juga nih jenis-jenis hierarki visual. Yang pertama dari segi skala, tadi sudah aku jelaskan juga kan, bahwa gede kecil itu punya pengaruh. Jadi, nah, ini berhubungan dengan besar kecilnya objek, tebal tipisnya teks itu. Nah, kemudian dari warna, warna pun juga punya hierarki. Jadi dari yang, bentar ya, saya coba ada di situ buat teknis.
Lanjut ya. Nah, warna pun juga bisa untuk menuntun. Kita lihat yang pertama, kita kan tertuntun kan dari warna hijau ini, kita akan lihat dari kiri ke kanan. Ya kan? Seolah-olah warna mata kita dituntun dari segi warna dari yang saturasinya rendah menuju saturasi yang tinggi, ya kan. Kalau yang bawahnya kita akan kesulitan karena kita sulit sekali untuk membedakan. Jadi mana nih yang harus saya pahami? Jangan-jangan 1, 3, 2 atau berapa? Nah, ini salah satu bentuk hierarki visual. Nah, kemudian tata letak. Nah, tata letak itu bagaimana kita meluruskan elemen desain, horizontal, vertikal, lalu juga aspek penting. Intinya membimbing pembaca itu memahami secara utuh ingin dibawa kemana informasi-informasi yang akan dinikmati itu. Bagaimana alur membaca sebuah informasi dari ke kiri ke kanan kah atau atas ke bawah. Kalau kita sebagai orang Indonesia, orang Asia, khususnya nggak cuma Asia, maksudnya kita kalau misalkan di Indonesia kan kita membaca dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Mungkin kalau misalkan orang Arab dari kanan ke kiri, atas ke bawah. Nah, jadi karena kita kebiasa membaca dari atas ke bawah, kiri ke kanan, nah itu kita harus tempatkan titik-titik itu di mana kita akan meletakkan mana yang penting terlebih dahulu, lalu yang keduanya yang mana. Pun juga akhirnya ketika pola berantakan dan pola terstruktur itu tentu akan lebih enak dinikmati dengan pola yang terstruktur. Ini kan pola yang oke, ini ada alignment kiri, ini ketika acak orang juga akan bingung membacanya. Lalu di sini juga ada yang pola yang tidak teratur, ini pola teratur, mana yang kira-kira lebih enak untuk dinikmati. Nah, tentu yang teratur kan. Jadi itu adalah contoh-contoh untuk hierarki visual termasuk tata letak. Nah, kemudian selanjutnya kita membahas font. Jadi kita tahu dasarnya dulu, setelah itu apa aja sih elemen yang akan ada di sebuah poster atau infografis. Salah satunya adalah font. Nah, font itu punya karakteristik, teman-teman. Jadi nggak asal gitu. Para penemu font ini tidak asal akhirnya ya udah semua font itu sama gitu. Kayak slogannya cewek ke cowok gitu kan. Semua laki-laki itu sama gitu. Nah, ini nggak berlaku juga untuk font karena font punya karakteristik yang masing-masing gitu. Dan itu tergambar. Contoh kita ini aku kasih 4 contoh. Di yang pertama, ini ada gambar jam. Visualisasinya adalah gambar jam mewah, namanya Rolex, elegan gitu kan. Dengan teks fontnya, aku kasih dia dengan pengait. Kira-kira cocok nggak dengan antara teks dengan gambar visual yang disajikan? Match nggak kira-kira? Nah, coba dicatin. Nah, match nggak? Nah, pun juga untuk selanjutnya, ketika yang kedua, itu membawa brand fashion gitu kan, warnanya juga pink, fontnya kita buat lebih kayak tulisan tangan, nah, feminim. Nah, ini kan juga tentu menggambarkan, makin menguatkan visual yang ingin kita berikan. Nah, lalu sisi modern dia lebih dengan ketebalan body yang yang stabil gitu kan, yang sama gitu kan, tidak ada beda tebal tipisnya gitu kan. Konsisten ya, ketebalan yang konsisten. Nah, dengan minim adanya pengait gitu kan yang bersifat lurus. Kemudian untuk yang keempat menggambarkan sesuatu yang ceria gitu kan, bermain huruf-hurufnya tidak kaku, tidak beraturan. Nah, ini aja misalkan bisa kita lihat secara garisnya kan dia tidak garis dalam lurus gini, tapi dia ada gini, ada turun, ada naik. Nah, ini kan menguatkan. Nah, sekarang gini, coba kalau misalkan ini saya balik gitu. Saya balik. Nah,
Antara elegan dan cheerful, fontnya saya balik, saya tuker. Kira-kira gambar yang ini dengan font ini match nggak? Apakah ini jadi elegan apa enggak? Jelek mas jadinya, kelihatan aneh. Enggak, Kak. Nah, jadi itu teman-teman. Nah, sekarang jadi kebayang ya. Jadi pemilihan font itu juga penting. Tidak hanya di infografis, poster, tapi apapun yang kita buat, bahkan brand yang kita buat pun, kita harus memperhatikan hal-hal, salah satunya font. Karena kalau salah font, tentu jadi aneh, kayak yang teman-teman bilang tadi, aneh, jadi nggak cocok. Yang cheerful jadi elegan gini kan jadi kayak apalagi yang elegan dikasih dengan teks ini kayak ini beneran elegan gak sih, ini jangan-jangan jam tangan harga 50.000 nih kan gitu kan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi di sini ada juga penguatan lagi. Selain font itu punya karakteristik, dia pun juga membentuk suatu persepsi. Makanya tadi persepsi yang dibangun dari sebuah teks dan visual, teman-teman bisa menyimpulkan, oh ini cocok apa enggak. Pun juga nih salah satu yang dengan pesan yang sama, font yang salah, bisa memberikan persepsi yang berbeda. Sama-sama aku menunggumu gitu kan, dengan font yang scary gitu kan. Ini kalau ini sama-sama aku kasih warna hitam gitu kan. Kalau ini aku kasih warna merah gitu kan. Apa nggak makin mencekam? Iya nggak? Nah, jadi takut kan. Nah, padahal lalu yang kita lihat di kanannya, ini sama pesannya sama I'm waiting for you gitu kan. Lebih ke manis gitu kan, lebih sesuatu yang feminim gitu kan. Ini kalau misalkan lu kasih warna pink gitu kan, persepsinya gimana? Seneng nggak atau ada setidaknya ada sedikit senyum gitu kan melihat teks ini. Nah, iya sih. Jadi kayaknya surat doi mas. Waduh, manis kak. Nah, inilah gambarannya. Pesan yang sama dengan memilih karakteristik font yang salah itu bisa persepsinya menjadi lain gitu. Kayak mau ditunggu Jumat malam gitu kan, sama malam Minggu. Nah, kan beda. Pun juga nanti ketika teman-teman implementasikan ke infografis, poster, itu sekarang mendapatkan gambaran lebih. Oh, kira-kira aku kasih ini, kira-kira brandnya atau poster yang ingin kubawakan ingin bawa pesan apa? Pesan formalkah? Pesan yang hangatkah? Friendly-kah? Nah, itu bisa teman-teman setidaknya hanya pelajari sekilas, tapi sekarang punya gambaran. Oh, kalau ini tuh memberikan pesan atau persepsi seperti ini elegan, modern, cheerful gitu kan, banyak. Nah, sekarang saya coba jelaskan juga secara detailnya di sini. Jadi ada jenis-jenis font. Tadi teman-teman udah lihat. Jadi yang pertama adalah serif, ya kan. Serif itu adalah font yang memiliki kait. Nah, di setiap ujungnya cocok digunakan untuk menunjukkan kesan elegan, classy. Ada beberapa contoh font yang banyak digunakan juga. Pertama ada Garamond, Crimson, sama Laura. Bisa kita perhatikan, di sini kan ada kayak pengait nih. Ada sesuatu yang lebih, ya kan? Secara lebih nih kan. Nih ada pengait, ada pengait. Nah, ini nih tipe-tipenya serif. Times New Roman yang teman-teman sering pakai itu ada salah satu jenisnya adalah serif. Itu untuk menunjukkan kesan elegan classy. Kemudian ada sans serif, itu kebalikan atau pelawan dari serif. Dia tidak memiliki kait dan konsisten secara ketebalan fontnya. Nah, ini untuk cocok banget digunakan untuk kesan modern, minimalis. Nah, ini beberapa contoh fontnya ada Gilroy, Gotham, Joseph Sans, Open Sans, Muli, Ubuntu, Calibri ya kayaknya. Intinya yang memiliki ketebalan yang konsisten itu sans serif. Nah, ini minimalis itu pakainya sans serif. Bukan berarti akhirnya modern itu hanya digunakan untuk aplikasi. Nah, tapi secara implementasi sebenarnya banyak penggunaan sans serif itu untuk fashion, untuk craft, lalu untuk apa lagi ya?
suatu hal yang untuk memberikan kesan minimalis. Itu bisa menggunakan sans serif. Lalu ada yang ketiga adalah script. Tipenya ada handwriting, flourish. Ini ciri khasnya ada seni tulisan tangan atau kaligrafi. Tapi ada dua jenis sebenarnya, teman-teman. Ada dua jenis dari script itu. Yang pertama adalah script formal dan yang kedua adalah casual. Jadi kalau script ini lebih menunjukkan ke formal, menarik gitu kan, old gitu kan, ya, untuk wedding, fancy. Tapi juga ada juga yang bersifat friendly, casual gitu. Contoh nih yang misalkan nih Snell Around Hand, ini kan dia bertipe formal. Biasanya kalau misalkan teman-teman lihat di wedding, invitation card gitu kan, atau acara-acara yang sifatnya harmonis gitu kan. Itu kan dia pasti akan menonjolkan dengan memilih font tipe script. Tapi ada juga script tulisan sambung yang nggak formal, gitu kan. Yang sifatnya lebih casual, friendly kayak Castinos, Vanillino, Northern Light. Ini kayak lebih cocok gitu loh untuk yang fashion, menggunakan yang ada tidak putus. Nah, gitu. Nah, yang selanjutnya ada slab serif. Jadi kalau slab serif ini dia tumpul. Ciri khasnya tumpul. Dia punya pengait. Kalau misalkan sans serif, dia lebih ada tajamnya. Nih, lebih mengerucut. Tapi kalau slab serif, dia itu tebal. Ada pengaitnya tapi tebal. Nah, kalau slab serif ini banyak banget fungsinya. Dia punya karakteristik yang cukup banyak dan bisa kita mainkan untuk memberikan kesan friendly, dinamis, futuristik, western. Ini kita menggunakan slab serif. Teman-teman tahu brand Sony? Sony ya, Sony entah suka jadi film atau misalnya dulu ada jadi kamera. Nah, itu kan dia salah satunya menggunakan bukan salah satunya, tapi brandnya, logonya itu menggunakan font tipe slab serif. Jadi sekarang teman-teman tahu gambarannya dan bisa kalian teman implementasikan ke poster atau brand produk teman-teman. Nah, selain tadi aku membahas tentang teori-teorinya, di sini aku juga akan kasih tips-tipsnya. Yang pertama, ketika kita ingin membuat suatu poster, infografis, atau bahkan brand kita, tagline brand kita, secara komposisi, gunakan 1 hingga 2 font. Jadi kombinasi font akan menambah kreasi dan teks yang menarik. Nah, tapi ada syaratnya, ada sesuatu yang harus teman-teman perhatikan, yaitu adalah secara font pairing dan perannya, peran dari font itu tersendiri. Nah, yang pertama, font pairing gitu kan. Kalau mau memberikan kreasi yang menarik, itu kita harus perhatikan perbedaan, sama kayak tadi, kontras. Nah, yang sisi kiri menggunakan font yang sama dibandingkan dengan yang kanan yang memiliki font yang berbeda, kira-kira lebih menarik yang mana? Kiri atau kanan? Nah, tentu lebih enak yang kanan kan? Gitu kan? Dan kita bisa membaca dengan jelas. Ada sisi estetiknya dan ada segi clear, clear, clear membacanya gitu kan. Classy back for you dibandingkan yang ini. Pun juga dengan perannya. Nah, di sini ada 2 tipe font. Yang pertama font sans serif, ya kan? Yang kedua ada script. Kalau misalkan dengan ketebalan yang konsisten ku taruh di judul, oke, kebaca. Tapi kalau misalkan tulisan yang nggak putus dengan rapat gitu kan, ditaruh di body text, itu akan menyulitkan pembaca. Nah, jadi seharusnya yang dari segi kanan gitu. Oke, kita nggak apa-apa tempatkan font yang punya pengait gitu, punya tulisan nggak putus itu, tipe script.
Tapi untuk sesuatu yang lebih detail, kan, yang kita akan baca secara lebih lama, ini harus punya keterbacaan yang baik. Makanya pilihannya pasti menggunakan sans serif atau serif. Ini. Jadi untuk body text menggunakannya serif, serif atau sans serif. Itu. Kita kan jadi nanti teman-teman bikin poster, oke, kita bermain kreasi di judulnya. Judul kita kreasikan, tapi body text jangan akhirnya kita lupa. Yang utama adalah keterbacaannya. Gitu. Lalu tips yang kedua, nah ini biasanya nih untuk headline, judul, gitu kan, kombinasi style karakter. Nah untuk judul infografis kita bisa mainkan besar kecil, tebal tipis, beda font. Nah ini ada kombinasi satu, di mana kombinasi dengan satu berbeda ketebalan. Kombinasi misalkan menggunakan reguler, satunya menggunakan bold. Nah ini kan juga memberikan kesan yang berbeda daripada akhirnya cuma flat. Gitu kan. Ada penekanan di satu gitu. Ketika kita baca kombinasi satu. Lalu kita bermain dengan beda font di kombinasi kedua. Ini bermain kait-kaitnya kita mainkan. Kemudian kita bisa juga mainkan dari segi kerapatan antar karakter. Kita bikin agak renggang. Lalu kecil besar, menjadi judul. Nah, ini sudah memberikan kesan yang lebih kreatif. Itu. Jadi ini bisa diimplementasikan antara judul, lalu juga subjudul. Nah, ini menambah kreasi lah ke teman-teman. Oke. Nah, setelah kita bahas tadi gitu, ini saya juga kasih tips juga gimana sih kita nyari fontnya gitu kan. Nah, cari font itu sekarang tuh mudah banget, gampang, banyak yang nyediain. Jadi jangan males untuk explore gitu kan. Misalkan di laptopnya hanya keinstall Times New Roman, Calibri, ya udah pakai itu aja. Nah enggak, teman-teman bisa cari referensi dan download secara gratis gitu kan. Disesuaikan dengan memperhatikan komersil atau tidaknya kalau misalkan kita ingin berjualan gitu. Tapi untuk keperluan edukasi sepertinya nggak masalah. Ada misalkan yang pertama di 1001 font Squirrel, Abstract Font, Google Font, Font, ini mungkin yang sering banyak dikunjungi juga ya. Ini beberapa platform di website, dalam bentuk website, yang menyediakan download font-font, dan banyak banget up to date tentunya. Nah, jadi silahkan nanti dieksplor. Gitu. Nah, lalu ide kreasi. Mungkin kalau nanti teman-teman udah mulai mengimplementasikan, mulai menuangkan tuh, menginput semua informasi, pasti nanti akan ngerasa, wah kok flat ya, gitu kan, kok flat ya, perlu kreasi, apalagi ya. Nah ini salah satu contoh ide kreasi untuk subheadingnya bisa ditambahkan dengan icon, ya kan, kita tambahkan shape untuk memperjelas, sama juga yang saya gunakan ini di bagian tips ini. Tips ini kan juga menggunakan shape dan icon, ya kan? Bentuk bulat dan icon lampu. Nah, kemudian ada teks penerangnya, subheadingnya, tips-tips tentang font. Ini grafik pemasaran produk. Nah, ini untuk sebenarnya menambah kecepatan orang untuk membaca gitu. Karena kita tadi pahami di awal ada pola grafik kan dia akan seperti itu kan. Kita memahami pola grafik seperti itu. Nah, jadi orang juga langsung ngerti, grafik pemasaran. Oh ini ide tips-tips tentang font. Itu namanya penguat suatu informasi. Kemudian ada juga kita bisa bermain dengan stroke atau garis luar di Photoshop di bagian blending. Ini gunanya untuk menambah kesan dan kontras. Misalkan kalau ini kan putih ketemu kuning. Kalau misalkan ini tidak aku kasih stroke, tidak aku kasih latar garis luar, ini akan nggak kebaca. Coba aja deh, gunakan kuning dengan putih, pasti akan susah untuk dibaca. Tapi ketika aku kasih stroke dengan warna yang gelap untuk menambah kontras dari si
teks utamanya itu jadi mudah dibaca, jadi kebaca. Nah, jadi intinya adalah perbedaan ini yang membuat yang awalnya nggak kebaca jadi kebaca dengan melakukan kreasi memberikan stroke atau garis luar. Lalu yang ketiga juga kita bisa tambahkan teks dengan shape-nya aja. Ini ini kotak, terus gue kasih tulisan putih, dengan putih kan nggak mungkin kebaca, tapi ketika adanya shape ini jadi kebaca. Kita bisa bermain warna yang sama antara teks dengan background. Pun juga yang di bawahnya foto produk dengan menggunakan shape bentuk brush. Nah, nanti teman-teman bisa cari di Google atau icon-icon PNG lah ya, PNG yang ada di internet untuk menambahkan bentuk atau kreasi ya, kreasi di subheading. Oke. Nah, oke. Sebenarnya tadi ada yang resen, mungkin ada yang mau ditanyakan, kita sambil tanya jawab aja daripada saya ngomong nanti teman-teman ngantuk kan nggak enak. Jadi mungkin ada yang mau tanya dulu sampai sini. Kita sambil diskusi. Boleh, Ayo, tadi ada boleh. yang resen kayaknya. Iya, tadi kalau nggak salah ada Kak. Siapa ya? Tiara, siapa tadi? Ini kalau misalnya bagi teman-teman finalis juga yang udah ada pertanyaan, boleh nih langsung ditanyain, nanti keburu lupa atau gimana. Boleh. Yuk, siapa Boleh. yang ingin bertanya terkait tadi? Mungkin ada gambarannya dulu sebelum kita masuk ke topik selanjutnya yang relate juga sih. Gimana? Boleh nih. Ada yang tanya? Boleh resen ya? Jangan chat. Oh, itu ada. Oh, ada nih Kak. Dari Alvin. Halo Kak, mau nanya kalau feed IG untuk produk makanan lebih baik pakai tatanan font yang ceria atau bagaimana ya Kak? Oke. Kalau makanan itu memang bisa dikatakan bisa juga sih kita bermain dengan slab atau bermain dengan, jangan script ya, script nggak cocok. Kalau mau cheerful kayak tadi boleh, bisa banget pakai font-font yang tipenya ceria. Contoh minuman gitu kan kita buat dengan apa ya ini dulu namanya, ada satu ya pokoknya punya ketebalan yang nggak konsisten gitu, bermain garisnya tidak lurus, itu bisa juga, lebih cocok juga, jadi nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan lain? Gimana nih Alvin, mau ada ditanyain lagi atau udah pas? Atau mungkin yang lain yang mau bertanya boleh nih langsung di unmute. Oh, udah katanya Kak. Ada lagi nih dari Igusti. Adel. Izin bertanya nih Kak, kalau produk fashion itu apa harus dan umum gitu Kak ya, pakai font yang seperti jalan tegak bersambung, seperti contoh tadi yang feminim. Kalau yang fashion katanya. Untuk fashion itu tidak harus kayak menggunakan tadi itu feminim itu. Bahkan tadi udah aku jelasin juga kan, banyak juga sekarang yang menggunakan tipe-tipe minimalis, tergantung produknya sih. Kita harus mengetahui juga produk kita ini akan ditampilkan atau punya value seperti apa, minimaliskah, elegankah. Jadi mengikuti dari produk kita. Font itu memperkuat. Coba dari sini teman-teman cari. Bahkan gini, ini aku kasih beberapa contoh untuk nanti fashion ya, mencari posternya. Beberapa jenis tipe yang digunakan itu stencil, lalu juga tadi ada scriptnya pun yang nggak formal ya, lalu banyak juga yang bermain di sans serif itu sih. Wah, udah langsung dikasih tips nih, langsung dicariin font sama Kak Yongki.
Lagi Iya. teman-teman di bidang yoga. Gimana Terus, nih, ada yang mau nanya lagi nggak? oke, satu pertanyaan Seperti, lagi. Satu boleh nih. pertanyaan lagi sebelum kita lanjut. Oh, ada nih Iya. Kak, Mm-mm. dari Dina. Halo Kak, mohon izin bertanya. Menurut Kakak, apakah ada saran atau teori warna yang cocok dalam penggunaan infografis dan poster agar saat customer dihadapi beberapa pilihan poster, customer tersebut langsung ngelirik ke poster kita gitu Kak? Jawabannya ada dan kita akan coba bahas di sesi ini. Wah, menarik sekali ada nih. Oke, langsung menjawab dengan kita lanjutkan ya. Kita Iya Kak. lanjutkan ke PowerPoint-nya. Udah muncul ya? Oke. Sudah Kak. Nah, sesuai yang tadi ditanyakan, ya kan? Ada juga kita harus memperhatikan color, warna. Warna pun juga membentuk suatu persepsi, teman-teman. Jadi mata kita pun juga menangkap sesuatu tadi yang kita sudah pelajari juga sebelumnya dan meneruskan data itu ke otak kita. Itu yang disebut dengan visual learning tadi yang sudah kita bahas. Jadi apa sih yang harus kita perhatikan di warna? Jadi warna itu adalah kumpulan, teori warna itu kumpulan aturan atau pedoman ya, dan pedoman yang digunakan oleh desainer untuk berkomunikasi dengan pengguna melalui skema warna yang menarik. Tadi yang juga ditanyakan juga bagaimana sih untuk mendapatkan atensi, sesuai nggak ya persepsinya yang ingin kita bangun gitu. Nah itu yang tadi ini jawabannya gitu. Ada teorinya gitu. Ada teori warna. Nah, cara menentukannya gimana? Yang pertama, perhatikan audiensmu, ya kan? Siapa, apakah anak-anak, remaja, orang tua, tentu preferensi warnanya berbeda, ya enggak? Contoh, salah satu contohnya, produk kita ternyata untuk orang tua gitu. Kalau misalkan kita kasih magenta, warna ungu, gitu kan, ungu tajam, warna magenta, warna hijau terang, kira-kira cocok nggak dengan audiensnya? Nah, ya mungkin ada juga yang cocok, tapi secara kebanyakan kan bukan warna itu yang mereka mereka nikmati gitu kan. Beda lagi dengan warna-warna yang kita sajikan untuk anak-anak muda, tentu yang pop up, yang apa ya, catchy gitu kan. Bahkan salah satu, nggak usah jauh-jauh deh, satu brand yang merubah dari segi apa ya, bukan warna secara utuh ya, tapi modelnya gitu kan, bentuk visualnya. Telkomsel aja, ingat nggak dulu Telkomsel logonya kayak gimana, ya kan? Dia lebih 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 ini kan, lebih lebih warna yang bold kan, lebih bold gitu kan. Coba aja nanti teman-teman lihat lagi Telkomsel gitu kan, warnanya, teksnya itu bold dan kaku. Memang karena tujuan marketnya adalah orang-orang perkantoran, orang-orang yang menggunakan layanan telepon pada saat itu. Tapi lama-kelamaan perubahan zaman, mereka pun juga merubah model bisnis mereka, ya kan, menjadi sekarang provider yang lebih mementingkan untuk menjawab tantangan akan informasi, akhirnya merebrand. Nah, sekarang mulai muncul warna lainnya yang lebih ke anak muda. Nah, seperti itu. Walaupun dengan mempertahankan warna merahnya ya, nah itu udah menjadi brand mereka. Warna merah itu brandnya mereka. Tapi ada sentuhan dari warna yang akhirnya ini menjadi muda, remaja gitu. Nah, jadi itu sama warna orange, beda target, beda ini juga gitu. Nah, di sini juga kalau misalkan teman-teman bingung gitu kan untuk mempelajari, gampang. Cari aja color palette di Google. Banyak, itu udah di pairing dan itu cocok nantinya secara segi kontras, estetika, itu di pick dari ya benda-benda di sekitar kita yang mata kita pun juga sudah sering melihatnya. Contoh, kalau misalnya teman-teman ku kasih warna kuning, oranye sama biru, di clue-nya lagi itu dari pemandangan, kira-kira apa yang tergambar? Sunset, ya, di pantai, ya kan. Nah,
Nah, jadi warna itu kan udah padu gitu, nggak mungkin tiba-tiba kita lihat sunset ada warnanya warna hijau neon gitu kan. Itu kan lari, nggak harmonis warnanya. Jadi emang itu adalah satu bagian dari teori warna untuk kita melihat keserasian dari warna. Dan jadi pahami sifat warna juga. Nah, ini ada beberapa sifat warna. Ya kan, ada orange itu untuk menggambarkan punya karakteristik fun, fresh, waspada, seneng gitu kan. Contohnya apa nih? Produk-produk yang menggunakan warna orange. Kita main tebak-tebakan deh. Kira-kira yang orange tuh apa nih yang keinget nih teman-teman? Produk apa aja? Happy Fresh, Shopee, logo Xiaomi, Muridina. Nah, oke. Nah, inilah salah satu peran penting warna. Ya. Dari warna aja, teman-teman bisa nyebutin brandnya apa. Nah, dan tentu dan tentu pesan yang ingin disampaikannya pun ada apa ya, karakteristiknya pun juga kebangun gitu. Apakah iya Shopee dengan warna orange ingin menunjukkan dia produk yang elegan gitu, produk yang akhirnya solid kan? Enggak. Shopee kan selalu menggambarkan dengan sesuatu yang menyenangkan. Karena apa? Orang berbelanja itu untuk mencari senangan, mencari kebutuhan. Tapi ada kegiatan di dalamnya kan sesuatu yang dari hati gitu kan. Jadi makanya dia memilih warna orange gitu. Lalu ada juga warna merah. Ini untuk energik, action, dengan optimis, warna yang lovely gitu kan. Lalu ada kuning. Nah, lalu ada violet. Nah, ini teman-teman bisa coba deh lihat brand-brand dari segi warna. Tentu nggak main-main memilihnya gitu. Kalau teknologi itu ya memang kebanyakan akan menggunakan warna biru. Intel, IBM, terus apa lagi yang warna biru. Banyak lah ya. Intinya untuk memberikan gambaran bahwa itu tentang teknologi, tentang trust gitu kan, tentang kepercayaan diri. Nah, sekarang kita bahas tentang warna, kita bahas dari implementasinya. Good color dan bad color. Nah, good color itu yang pertama cirinya membuat pembaca fokus pada konten. Hubungannya sama kontras tadi. Hijau ketemu putih, tapi hijaunya hijau yang lebih gelap, lebih dark, saturasinya lebih brightness-nya turun juga. Tentu mudah fokus kita membacanya. Kemudian navigasi. Navigasi itu tadi contohnya, misalkan dari tipis ke gelap, itu kan kayak kita dituntun dari kiri ke kanan gitu kan, atas ke bawah. Nah, lalu menampilkan kesan pertama yang kuat. Contoh implementasinya nggak? Misalkan teman-teman di YouTube, ya kan, lihat thumbnailnya, gitu kan, thumbnailnya nggak usah jauh-jauh deh, podcastnya Om Deddy Kobuzer, warnanya apa? Mencolok kan, untuk mengcatchy orang yang scrolling. Nah, jadi itu salah satunya, terus dapat mudah diingat. Nah, udah kebayang kan dari arti yang keempat ini? Tadi udah kita coba main games kan, sebutkan warna brand yang pakai warna ini aja, teman-teman udah langsung kebayang, banyak banget. Nah, itulah salah satu bentuk fungsi dari good color itu adalah mudah diingat. Nah, jadi jangan sampai teman-teman memilih warna itu yang di sini, yang kanan nih, bad color, mengganggu isi konten, nggak bisa dibaca, jadinya malah padat amburadul, nggak bisa kita nikmati dengan enak. Dan akhirnya apa? Boro-boro mau melihat terus-terusan. Karena apa? Udah capek. Nggak menarik, akhirnya di skip gitu kan. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan dalam pemilihannya. Nah, ini juga ada tips lagi. Tips untuk warna. Yang penting banget adalah perhatikan kontrasnya. Kontras dari warna. Ini kuning dengan background yang berarti kontrasnya dia harus gelap. Ya kan? Ini juga masih bisa baca dengan enak. Ya kan? Lalu
Ini juga aku kasih tips juga, cari kombinasi warna dengan palet itu banyak juga sekarang udah ada platform-platformnya, ada colors.co, ini yang sering ku gunakan juga, ada color palettes, bahkan Canva, aplikasi yang udah kita sering banget mainin gitu kan. Buat ngedesain poster kelas lah, sosmed kan pakai Canva nih kebanyakan nih, ya enggak? Ayo ngaku siapa yang sering pakai Canva? Cung dong, cung. Tuh kan. Nah, itu di Canva itu juga ada juga apa namanya? Ada juga color wheel namanya, itu untuk kita bisa ambil warna dari harmoni, udah ada harmoni-harmoninya secara lebih gampang. Karena kalau misalkan dijelasin lebih panjang lagi ya ada banyak juga. Ada triangle, ada tipe monolog, anak. Nah, itu intinya dengan menggunakan color wheel ini lebih mudah kita mencari kombinasi warnanya. Lalu juga ada color hunt, Adobe Color, Awesome Color, ini juga bahkan ada di IG, Awesome Color, Awesome Gradient, punya website sendiri juga. Itu teman-teman tinggal ya gunain aja. Pasti warnanya harmonis gitu. Dan ada implementasinya. Nah, oke, setelah kita bahas keseluruhan atau hal-hal yang mendasar gitu kan dari apa aja yang kita butuhkan untuk membuat infografis, sekarang kita coba bahas cara buatnya. Nah, yang pertama, yang paling dasar sebelum mulai adalah cari referensi. Kalau misalkan tipe kreator gitu kan, wah udah aku udah punya bayanganku sendiri gitu. Tapi kalau misalkan nggak punya, ya tetap cari referensi. Yang jago pun juga cari referensi, apalagi kita pemula. Gitu kan. Pemula pun juga kita cari referensinya di mana? Tanya Mbah Google. Ada juga platform Pinterest. Ini adalah platform untuk mencari referensi. Kita posting, kita cari referensi itu di Pinterest. Nah, mungkin ini baru ya untuk teman-teman tak kenal gitu. Tapi ini powerful banget gitu. Bahkan setingkat profesional pun juga dia akan memanfaatkan Pinterest, Behance, Dribbble untuk cari inspirasi. Dan banyak banget yang bisa dicari. Nanti coba aku ini deh, ambil ku share screen yang kayak gimana sih Pinterest. Nih. Udah muncul belum? Udah ya? Nah, ini Pinterest tuh ini. Tuh kan. Teman-teman bisa cari referensi banyak hal. Ya, wah ini bahkan nih karena aku kemarin mencoba mencari materi-materi infografik muncul juga dengan membuat infografik. Nah, ini fashion nih. Ya kan. So, kita bisa lihat juga kayak gimana sih tampilan untuk menampilkan produk fashion itu kan. Nih. Oh, ya kan. Oh, tipenya dia fontnya seperti ini, enggak ya kan. Ini tentu bukan sans serif gitu kan. Oh, ternyata penyajiannya seperti ini. Warnanya yang dipilih seperti apa. Ini muncul semua. Bahkan teman-teman mau cari warna pun juga ada di sini tuh. Ini juga ada salah satu contoh brand warnanya yang padu seperti apa. Ya kan? Teman-teman cari misalkan untuk konten sosial media, fashion, muncul juga banyak referensi-referensinya. Nah, nanti ya tinggal dikembangin gitu kan. Kita membuat poster, ya udah kita ambil beberapa contoh. Misalkan contohnya adalah ini. Coba kita. Oh, ternyata dia penyajiannya ada kombinasi monokrom dengan warna yang stand out, warna pink, catchy. Oh, disajikannya seperti ini. Dan dia ada foto modelnya, tulisannya lebih kecil, ada yang lebih besar dan lebih kecilnya juga. Kita mengambil pandangan orang ketika melihat ini dengan angka gitu. Sale 15%. Orang langsung lihat
dan kemudian mencari informasi yang lebih detailnya. Oh, seperti ini toh. Nah, ini bisa teman-teman bongkar gitu. Teman-teman bongkar kemudian implementasikan sendiri dengan konsepnya teman-teman gitu. Oke. Nah, ini salah satu tempat untuk cari referensinya. Nah, kemudian ada juga akun-akun di Instagram yang tipe postingannya pun dalam bentuk infografis atau poster-poster. Ada Indonesia Baik, Teh in Asia, itu Tirto, itu tuh kalau teman-teman nanti lihat di ininya juga di IG-nya, itu akan muncul tuh konten-konten yang disajikan secara infografis. Kemudian ada Tirto ID, juga ada Fisme.co, ini juga spesifik juga dia untuk membuat infografis. Canva, kalian cari aja di pencarian infografik pasti udah muncul tuh template-template. Tapi kan ya itu juga diakses oleh banyak orang. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Canva memang membantu, tapi kalau misalkan berhubungan autentik, ciri khas banget kita harus tetap membuat kreasi kita sendiri. Kalau misalnya kita asal ambil aja, udah cari dengan keyword yang umum, milih yang paling atas, udah pasti yang lain pun juga akan kemungkinan menggunakan yang itu gitu. Itu kalau pakai template. Jadi walaupun kita udah ada platformnya, tetap kalau bisa kita berkreasi supaya apa? Ada pembedanya. Kan nggak enak, nggak lucu tiba-tiba loh kok sama, cuma beda gambarnya doang gitu kan. Nah, oke, lalu ada juga Pictochart, lalu ada juga Snappa. Ini bisalah nanti teman-teman cari referensi-referensinya banyak banget sekarang. Nah, softwarenya apa aja nih untuk melakukan editing? Kalau misalkan kita pakai PC, pakai desktop, laptop, komputer, itu ada Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Kalau Adobe Photoshop dia lebih mudah lah untuk dipahami dibandingkan dengan Adobe Illustrator. Kalau Illustrator memang dia untuk yang berbasis vektor. Jadi banyak sekali fitur-fiturnya dan layering-nya pun juga multi layer. Kalau ini dia berbasis layer ke layer, satu aset satu layer. Jadi misalnya teman-teman lakukan pengeditan ya tinggal diklik aja layernya. Gitu. Ini ada di Photoshop. Mungkin juga ada juga yang udah pakai ini ya, sering banget pakai Photoshop. Nah, ini yang lebih advance-nya lagi Adobe Illustrator. Ini fiturnya lebih banyak, kegunaannya juga lebih ke arah yang sifatnya vektor ya, nggak cuma editing. Vektor itu contoh untuk membuat banner, suatu gambar yang tidak berbasis pixel. Jadi mau diperbesar, mau diperkecil kayak gimana pun dia tetap akan solid. Itu namanya vektor. Kemudian ada Canva, ini secara online. Lalu yang setipe dengan Adobe Illustrator juga ada namanya Corel Draw, Inkscape, bahkan PowerPoint itu juga bisa buat bikin poster. Dan banyak yang bikin juga sekarang konten-konten menggunakan PowerPoint. Ada yang jualan template, postingan IG menggunakan PowerPoint. Kemudian ada juga yang bikin video animasi menggunakan PowerPoint. Jadi PowerPoint pun bisa juga untuk kita buat gitu. Kita mainkan. Yang penting kan prinsipnya adalah ada gambar yang kita susun, komposisinya seperti apa. Gitu. Nah, ini selanjutnya. Ini aku kasih gambaran juga. Kalau ini tuh dari template tahun lalu, contoh poster expo tahun lalu. Kalau saat ini kan kita masih menunggu ya. Masih menunggu juga pedoman expo tahun 2021, tapi untuk memberikan gambaran, ini adalah minimum poster yang harus disajikan oleh finalis. Jadi dia harus memuat judul karyanya, bidang, sekolah, kemudian ada latar belakang, terus ada masalah apa sih yang muncul dan solusi yang kita tawarkan dengan produk kita, kemudian ada gagasan, di sini ada konsep produk, dia harus ada memuat unique selling point-nya apa, target pasar, terus nilai tambah produk. Ini sudah dibantu
dari fiksi itu sendiri menyediakan template. Jadi seminimal-minimalnya teman-teman harus menyediakan ini dan menggunakan template ini yang sudah disediakan. Jadi ada SWOT, proses usaha, berarti ini kan semacam alur ya. Alur, kemudian dokumentasi proses usaha. Nah ini kita tunggu juga tahun ini ada nggak ya template-nya? Seharusnya ada sih. Atau mungkin belum di launching aja. Tapi kita tunggu informasi lebih lanjutnya aja. Ini untuk yang minimalnya seperti ini. Tapi kalau misalkan teman-teman mau explore, ini ada beberapa contoh referensi. Ya kan? Referensi poster, produk yang catchy. Tadi juga ditanyakan. Nah, biasanya ada unsur pertama ya, ada foto produk. Foto produk itu bisa kita cropping, kita ambil intinya aja, backgroundnya kita buang, kita pasangkan, kita komposisi dengan elemen-elemen lain. Nah, contohnya ada skincare nih, aloe vera. Ya kan, ini pasti foto produk yang belum tentu juga. Ini kan pasti belakangnya juga elemen juga kan. Bukan akhirnya kita menyusun aloe vera ini di lidah buaya bentuknya kayak gini. Ini kan sebenarnya elemen yang kita susun. Nah, terus ada judulnya, kita lihat nih. Ini dari judul nih. Ini kan berbeda. Sekarang ke gambar kan. Kalau ini sama, apakah catchy? Enggak. Kalau ini dibuat beda, jadi catchy? Ya. Apalagi dia memainkan warna kan di sini. Warna di sini dan ini berbeda. Ya kan? Kemudian ada permainan juga perpaduan shape dengan icon. Nah, kemudian ini juga subheadingnya, subjudulnya dia lebih tebal, lebih besar dibandingkan body text-nya. Jadi misalkan nanti ditanya gagasan atau masalah, ini kan juga bisa kita buat dalam bentuk seperti ini. Kemudian yang ini contoh lainnya juga. Nah, ini menerangkan tentang fitur-fitur ya kan, fitur-fitur pengemasannya seperti apa. Kita cropping juga produknya, kemudian kita tambahkan elemen lain penguatnya, ya kan. Kemudian ada garis penuntun. Oh ini dijelaskan high flow rate spot. Nah, superior spot provide faster patching capability. Nah spotnya ini dijelaskan. Kemudian ada karetnya. Oh ini ada juga penggambaran yang dijelaskan juga. Nah, gitu. Oke. Nah, kemudian ada juga nih bentuk poster. Kalau misalkan fashion, sama. Ada foto model gitu kan. Foto model, kita kasih beberapa tulisan teks yang menerangkan. Kalau ini kan dalam bentuk ukuran rebah landscape 16:9 ya. Nanti kan kalau teman-teman membuat posternya A3 ya. 3. Nanti tinggal disesuaikan. Intinya kita melihat dari ini aja. Melihat dari satu poster ini, kita bisa tahu elemen-elemennya. Ada foto modelnya, ada teks judulnya, kemudian ada teks-teks pendukung lainnya, ada elemen-elemen penambah atau penguat. Gitu. Nah ini untuk saran-saran untuk di fashion gitu kan, di fashion ya teman-teman bisa untuk menggunakan model, jadi tidak hanya memfoto secara flat dari atas ke bawah foto produk teman-teman, karena itu akan memberikan kesan ya flat gitu. Kalau misalkan itu digambarkan dengan adanya model yang menggunakan, itu tentu akan memberikan suatu volume yang orang juga akan membayangannya lebih enak. Oh, kalau misalkan aku pakai baju itu nanti akan modelnya kelihatan seperti ini gitu. Nah ini kalau misalkan dia akan punya panjang yang lebih rendah dibandingkan pinggang gitu kan, ke arah pinggul bawah gitu kan. Bagian lengannya, pergelangan tangannya dia ternyata nggak sampai menutupi seluruh pergelangan tangan gitu. Oh misalkan, nah, ini kan tergambar. Kalau misalnya itu di foto hanya lurus, apakah tergambar? Kan tentu enggak.
Jadi bisa aja nanti teman-teman pakai collab lah bahasanya, minta teman kalian untuk jadi model foto gitu kan. Foto fashion pun juga banyak banget, bisa nunjukin detailnya, detail beberapa detail ya, misalkan saku, lalu misalkan perpaduan antara produk kalian dengan baju lain, fashion lain itu seperti apa, kegunaan dari fashion itu cocoknya digunakan untuk apa, itu bisa digambarkan dengan foto produk gitu. Misalkan untuk main gitu kan, teman-teman minta teman kalian jadi model, penggambarannya dia pakai sepatu yang casual, tas, kerudung yang lebih bermain padu juga dengan outfitnya, yang foto gitu kan, itu jadi nilai plus juga. Orang lihat nggak biasa-biasa aja tentunya. Nah itu caranya gimana ya, cari referensi. Jadi disarankan banget memang untuk fashion bisa menggambarkan lebih baik, nggak cuma yang flat itu sih. Pun juga kalau makanan juga apalagi jangan cuma urus gitu. Coba diperhatikan. Kalau makanan trikinya seperti ini. Teman-teman seringan lihat kayak produknya madu, tapi di fotonya nggak cuma madu, ada semacam madu utuhnya, ada semacam bantalannya, ya kan. Kemudian ada pendukung lainnya kayak sendok madu yang meleleh, itu kan bentuk pemvisualan suatu foto produk yang lebih baik gitu daripada cuma foto cekrek. Kita coba cari referensi. Nah, itu sih mungkin materi-materinya. Kita coba diskusi lagi. Kira-kira ada yang mau tanyain belum? Wah, menarik banget nih materi yang dikasih sama Kak Yongki. Detail banget nih, Kak. Langsung aja nih untuk teman-teman yang ada atau ingin bertanya, boleh langsung di unmute juga nggak apa-apa, kalau mau di kolom chat juga nggak apa-apa. Ini ada nih Kak, satu pertanyaan dari Capta. Itu Kak, kalau platform editing itu punya kekurangan masing-masing nggak Kak? Terus rekomendasinya apa gitu? Yang paling Kakak recommended nih? Oke. Kalau yang paling recommended ya, sebenarnya tergantung kebutuhan dan keperluan. Yang paling dasar jawabannya adalah yang bisa dikuasain. Kalau teman-teman misalnya sekarang pakai Canva, ya nggak apa-apa pakai Canva. Yang kita ingin tonjolkan adalah kreasinya. Apapun platformnya, ya kita bisa kreasikan. Gitu. Kalau nanti kebutuhannya nih, misalkan banyak sekali layer-layer atau elemen-elemen yang kita pengen sisipkan di desain poster itu. Ya, itu lebih cocok menggunakan platform-platform yang berbasis vektor. Adobe Illustrator, CorelDRAW. Kenapa? Layernya nggak terlalu banyak. Kalau itu misalkan menggunakan Photoshop, apakah bisa? Bisa. Tapi tentu layernya akan banyak sekali. Bisa sampai 80 layer. Nah, jadi otomatis teman-teman harus ketika ada perubahan satu dengan yang lain, ya harus mencari layernya. Itu memang ada plus minus dari platform. Tapi intinya adalah bagaimana kita menggunakan platform itu untuk membuat suatu kreasi. Nah, itu sih. Sekarang bisanya Photoshop ya Photoshop. Ada yang udah bisa pakai Adobe Illustrator, pakai Adobe Illustrator. Itu sih jawabannya. Semoga membantu nih tadi Kak. Terus ada pertanyaan lagi nih Kak dari Sarah Siva. Kak, ada hal yang fatal nggak yang harus benar-benar nih dihindari dalam membuat infografis? Jawabannya tadi yang pertama kita pelajarin soal keterbacaan, kontras. Yang paling fatal banget Kak ya. Iya, tiba-tiba teman-teman ngasih warna yang nggak bisa dibaca, sangat silau gitu kan. Boro-boro ya tadi aku bilang, boro-boro mau membaca secara detail isinya. Baca aja udah, aduh apa nih ini silau gitu kan. Apalagi nggak bisa kebaca ya udah berarti kayak. Ya udah skip gitu kan. Itu sih harus diperhatikan kontras. Kontras. Ini dari Putu Gina Apriliani.
Halo Kak, izin bertanya kembali dalam pembuatan infografis dan poster yang baik dan ideal, apakah ada batas minimal dan maksimal kalimat Kak atau kata? Oke. Kalau kalimat atau kata secara patokan banget nggak ada ya. Harus misalkan kayak di tata tulis ilmiah 5.000 kata atau cerpen gitu kan. Jurnalistik artikel 5.000 kata gitu kan. Kalau di poster ya sebenarnya nggak ada ketentuan yang baku gitu. Intinya pesan apa yang kita sampaikan ya jangan terlalu banyak. Yang akhirnya infografis hanya memindahkan teks ke satu platform, satu bentuk ke bentuk lain, hanya copy paste. Di infografis nggak seperti itu. Jadi misalkan kita punya teks panjang nih penjelasan tentang produk kita, ya bagaimana kita buat itu menjadi simple. Kita kemas, kita ekstraksi kata-kata yang cocok menggambarkan secara singkat padat jelas, kita taruh di poster kita. Jadi orang pun membaca poster juga kan tidak hanya menikmati tulisan, tapi ada gambar, ada ini, gitu sih. Harus singkat, padat, jelas gitu kayak. Iya. Oke, ayo nih, ada nggak lagi dari teman-teman finalis yang mau nanya nih? Boleh nih, raise hand dulu. Atau enggak di kolom chat juga nggak apa-apa. Kapan lagi coba mau bertanya nih? Dikasih saran, terus dikasih informasi sama Kak Yongki. Biar nanti pas teman-teman pas buat poster tuh nggak lagi bingung dan nggak lagi nanya, karena kan udah dapat informasinya dari sekarang gitu. Jadi nanti ketika panduan expo-nya udah muncul langsung eksekusi, langsung dibuat gitu. Ayo nih, masa nggak ada? Ya, gimana teman-teman? Ada yang mau tanya lagi? Ini ada Kak. Kalau dari Igusti Ayu, Kak kalau buat poster itu hal penting yang utama itu apa Kak yang paling buat menonjol? Bakat. Bakat yang menonjol. Yang paling buat menonjol ya buat menonjol tadi teman-teman memilih font besar kecil warna ya tadi yang dijelasin gimana cara memainkannya gitu. Gimana nih, Igusti Ayu Dwi Payani mau unmute nggak? Mau langsung ngomong nih? Atau masih bingung mungkin dari penjelasan Kak Yongki tadi? Boleh banget. Atau teman-teman yang lain juga yang pengen bertanya. Karena ini poster sama infografis ini merupakan salah satu hal yang penting nih dalam penilaian. Benar ya Kak? Ayo, jangan malu-malu. Oh, ada lagi dari Syani. Kalau bentuk diagram gitu lebih efektif bentuk persegi atau lingkaran, Kak? Oke, menarik nih pertanyaannya. Jadi dalam chart itu juga ada semacam apa ya, pedomannya juga ya, bahasa yang mudah dipahami ya. Aturannya juga. Intinya gini, mana yang lebih mudah untuk dibaca. Kalau misalkan itu persebaran gitu, oke lah kita menggunakan lingkaran gitu. Tapi untuk misalkan untuk tren, itu kan bisa kita akan lihat dia basisnya bar, ya kan. Oh, tahu ada perbandingan gitu kan, perbandingan yang bisa kita lihat secara tinggi rendahnya. Gitu. Nah itu yang ya disesuaikan aja. Jadi apakah persegi atau lingkaran tergantung data yang ditampilkan ya. Sangat tergantung dengan data yang ingin ditampilkan. Benar nih. Oh iya Kak, tambahan nih Kak. Kalau misalnya kita meriset itu, maksudnya kayak diagram itu banyak nih. Apakah kita harus semuanya nih kita masukin di poster atau infografis atau yang paling penting atau gimana nih Kak? Oke, kalau misalkan kita membuat suatu riset gitu kan, kita membuat suatu riset ternyata
kita menghasilkan banyak diagram gitu. Ya, menurutku sih nggak harus semuanya ya. Nggak harus semuanya kita. Akhirnya kan jadinya laporan kita, poster kita jadi diagram-diagram semua. Mungkin bisa juga kita persingkat untuk misalkan inti dari hasil dari diagram itu apa. Itu langsung bisa kita tampilkan. Contoh, ternyata kita membuat satu riset untuk mencari berapa banyak sih orang yang apa nih misalkan makan pentol pakai saus gitu. Makan bakso pakai saus gitu kan. Ternyata punya kesimpulan ada yang 50% atau 50%, 30% tidak menggunakan, ada yang sedikit. Ini kan banyak data nih ya. Akhirnya kita cukup katakan 50% dari atau 75% dari 100 ya, 75% dari 100 responden yang kita survei, ternyata mereka lebih suka makan bakso dengan saus kecap atau apa gitu. Jadi nggak harus kita semua tampilkan ini data, kita ringkas saja. Kita ringkas. Ya, benar banget. Ini ada nih Kak dari Ahmad Fatih, itu ada raise hand. Boleh nih, Ahmad. Oke, terima kasih Kak Adelia. Oh ya, sebentar. Aduh. Sebentar Kak, ini ada. Nah, bentar. Mohon maaf untuk sebelumnya saya tidak bisa start video ini Kak. Oh iya. Backgroundnya sedikit tidak bisa ditunjukkan gitu. Ada halangan. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Yongki, Kak Adelia, dan teman-teman finalis fiksi. Pertama saya mau perkenalan terlebih dahulu. Saya Ahmad Fatih, finalis dari bidang aplikasi dari Surabaya, Jawa Timur. Nah, untuk pertanyaan yang mau saya tanyakan ini Kak Yongki. Untuk poster dan infografis usaha ini, itu informasi apa ya yang harus diprioritaskan, yang kayak diutamakan gitu untuk ditunjukkan di infografis ini Kak? Oke. Seperti itu sih Kak. Nah, bentar ya, aku coba cari dokumennya. Oke. Kalau misalkan dalam konteks fiksi ini ya, teman-teman bisa, ini bisa teman-teman catat juga ya. Yang pertama ide gagasan. Mana poster? Nah, jadi benar yang pertama adalah gagasan ide usahanya. Ada latar belakangnya, ada masalah apa yang ingin kalian yang muncul, kemudian solusi, itu kan salah satu bentuk latar belakang produk kalian kan. Kemudian unique selling point-nya. Lalu potensi atau rencana pengembangan itu bisa juga teman-teman masukin, juga bisa target market. Intinya kan kita ingin menjelaskan produk ini ke termasuk salah satunya juri kan. Karena ini kan poster kalian juga akan dinilai oleh juri. Jadi tadi itu ada gagasan ide usaha, kemudian unique selling point. Oh ya, atau ini juga nih. Ini kan juga ada template-nya nih, template tahun lalu. Kita sambil sekali aku berhura. Nah, ini kalau ini kan yang tahun lalu ada latar belakang, masalah, solusi, gagasannya. Kemudian di bagian sini ada unique selling point, target pasar, nilai tambah. Ya, ini beberapa poin yang tahun lalu minimum ada. Jadi ini salah satu yang harus kalian penuhi. Nggak tahu kalau nanti yang muncul template baru akan isinya apa aja. Gitu sih. Oke Kak Yongki, terima kasih Kak. Tapi apa berarti kalau dalam konteks fiksi ini ya Kak ya, itu boleh nggak kalau misalnya kita tuh ada informasi tambahan yang menurut kita tuh, wah ini bisa jadi apa ya, penilaian bagus nih buat juri nanti dari poster gitu. Itu boleh atau enggak Kak? Atau kita tetap harus apa ya, terbatas pada template itu aja gitu? Boleh, jawabannya boleh. Jadi yang itu tadi kan standar minimum kan. Kalau misalnya teman-teman mau tambahkan ya nggak apa-apa. Tapi ya jangan sampai minimumnya ini teman-teman nggak penuhin gitu. Itu juga berpengaruh juga ke penilaian teman-teman, biasanya seperti itu. Iya Kak, terima kasih Kak. Kalau dari Kak Yongki sendiri Kak, itu ada saran apa Kak untuk tambahan informasi di poster nanti Kak? Selain yang dari minimum itu Pak. Iya Kak.
Kalau aku sih dari aku ya, dari pandang aku itu tentu yang pertama kayak misalkan detail produk, lalu juga menampilkan infografisnya seperti apa. Dari contoh tadi aja kan, ada kita kasih yang nggak botol tadi, botol minum. Itu kan kalau misalkan kita baca di template posternya, itu kan nggak ada, ya kan? Nggak ada informasi tambahan tentang detail-detail produk ya. Nah itu kan bisa kita kasih gambaran lebih selain requirement-nya atau mengubah unique selling point itu dengan menampilkan fitur-fiturnya. Gitu kan. Intinya tetap ada tulisan dan ada penguatan. Lalu juga misalkan boga gitu tentang herbal atau apa ya, khasiat dan lain khasiat, cara menggunakannya seperti apa. Lalu ya step-step penggunaan produk atau itu bisa kalian eksplor kok, tergantung, sangat dinamis sih, tergantung produknya. Kalau misalkan gue jawab tentu sangat bergantung sekali dengan produknya gitu. Oh iya Kak, terima kasih Kak. Jadi sebenarnya luas ya Kak ya, itunya kemungkinannya ya. Oke. Terima kasih Kak Yongki, Kak Adelia. Ya, terima kasih. Makasih Ahmad. Mungkin ada dari teman-teman yang lain yang mau raise hand? Atau kalau tidak, nih ada pertanyaan di kolom chat dari Husnul. Izin bertanya Kak, kalau misalnya kita mau cari font di Google, nah ada nggak tips untuk mencari font biar nggak kena royalti gitu Kak? Oke. Nah, untuk font memang ada tipenya ya, ada lisensinya, ada yang bersifat personal dan komersil. Komersil itu artinya kita diberikan hak untuk menggunakan font itu untuk keperluan komersil, mencari untung, mendapatkan revenue, itu harus menggunakan yang komersil. Tapi kalau yang personal, contoh kita ingin buat untuk ya kreasi kita, kreasi poster, postingan, kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak berhubungan dengan keuntungan gitu. Itu yang harus diperhatikan. Kalau sangat bebas, tiba-tiba kita misalkan nih, salah satu contoh, saya mempunyai brand, ya kan, saya menggunakan font yang ternyata harusnya itu dijadikan personal, ya kan, tipenya personal, tapi saya gunakan dan akhirnya perusahaan saya besar. Nah karena saya salah satunya di dalam brand saya memuat suatu teks yang lisensinya personal, ini bisa jadi problem gitu. Tapi dalam hal ini, kita dalam konteks kita saat ini ya nggak masalah, karena kan memang tujuan kita berlomba, ya kan, tidak ada tujuan lain gitu kan. Kalau lebih jauh ya kita bisa perhatikan itu, tapi kalau dalam konteks ini nggak masalah sih kita gunakan. Oke, semoga menjawab nih Husnul. Mungkin dari, oh ini ada lagi nih Kak, dari Monica. Halo Kak, izin bertanya, misalnya di bidang fashion, kami kan buat 4 produk. Kemudian, kami buat 4 produk, lalu produk yang ditampilkan ke poster itu semua produknya atau bagaimana? Oke, nah kalau produknya banyak, apalagi fashion, itu ini bisa dicatat ya, kalian bisa cari dengan bermain di layouting, bisa dalam bentuk mood board atau katalog, layout katalog, gitu kan. Dan katalog itu bukan artinya cuma 4 ini enggak, tapi bisa aja satunya persegi panjang, kotak lagi persegi panjang. Itu kita bermain di layouting. Nah, di college namanya kan, di college. Nah, kemudian ada informasi-informasi tambahan lainnya. Jadi bisa aja teman-teman menampilkan 4 produk itu dalam satu poster, itu bisa, tapi perlu dimainkan. Jangan sampai akhirnya cuma kotak kayak misalnya di Zoom kita ini, kotak, foto. Nah, tentu kurang menarik. Nah, bermain di perbedaan ukuran shape-nya itu udah menjadi hal yang menarik. Jadi bisa teman-teman cari referensinya, katalog fashion atau apa. Bisa ditampilkan kalau punya, kan siapa tahu, wah ternyata produknya udah banyak gitu dan menarik, itu kan siapa tahu menambah penilaian tuh. Benar tuh. Ada lagi nggak dari teman-teman nih yang mau bertanya? Atau mungkin raise hand?
Oke, makasih. Makasih Monica. Nah, ini nih, contoh nih. Oke, nah ini kan tiga produk dalam satu poster kan. Nah, ya, dia pasti ada permainan shape-nya. Ya, ini nanti tinggal diadopsi aja menjadi ukurannya A3. Tapi idenya, gagasannya kita dapat dari situ. Benar-benar. Oke. Ayo teman-teman. Mumpung masih ada waktu, kita masih ada waktu nih. Mungkin yang ingin bertanya boleh langsung bertanya. Di unmute juga nggak apa-apa, atau raise hand. Yang masih bingung atau yang mau minta saran, dipersilakan. Atau sudah cukup ini? Bagaimana nih Kak Yongki? Wah, iya nih, tergantung teman-teman. Kalau udah ada pertanyaan berarti kita tutup aja. Nanti konteksnya diskusi. Kalau nggak ada yang diskusi lagi ya udah. Kayaknya udah pada paham nih. Mungkin lagi 2 penanya nih. Oke, kita buka 2 penanya. Yang mau bertanya. Atau mungkin sudah paham. Nah, karena sepertinya sudah paham nih Kak teman-temannya. Jadi mungkin kegiatan atau acara apa namanya video kelas kali ini kita akhiri sampai di sini dulu nih Kak. Nah untuk Kak Yongki terima kasih banyak telah memberikan informasi kemudian tips-tipsnya tentang infografis dan juga poster. Semoga membantu nih teman-teman finalis untuk prepare ke tahap final berikutnya. Nah, sebelum itu mungkin bisa kita nih teman-teman boleh on cam dulu, kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Ayo, yang bisa on cam boleh on cam. Semoga materi hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, bagi teman-teman peserta, boleh nih untuk mengisi link absensi yang udah dikirimkan di kolom chat. Jangan lupa diisi ya. Oke, kita tunggu semuanya untuk on cam. Apakah sudah? Oke, aku ambil foto ya. Oke, ini karena ada 5 slide, jadi dari slide pertama dulu. Oke, siap semuanya. Senyum-senyum. Siap Mas Yong. Pose. Pose yang ganteng Mas Asik Yong. pose. Oke deh, aku hitung ya. Oke. 5, 3, 1. Oh, wait. Sorry. Ulang. 5, 3, 1, 0. Sekali lagi untuk slide pertama ya. 3, 1, 0. Oke, untuk slide kedua, lanjut. Oke. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. Sekali lagi untuk slide ketiga. 3, 2, 1, 0. Slide terakhir, sebentar. 3, 2, 1, 0. Oke, thank you semuanya. Aku kembalikan lagi ke moderator, Kak Adel dan Mas Yong. Jangan lupa ya untuk mengisi absen. Sudah saya kirim di komentar. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengisi absen dan tidak terasa waktu selama kurang lebih 2 jam ini udah
sangat cepat banget nih berlalu dan tiba akhirnya kita di penghujung acara. Sampai berjumpa di acara atau kegiatan Visio Class yang kedua untuk jadwalnya menyusul. Bagi teman-teman peserta, semangat untuk ke final nantinya dan maksimalkan kesempatan yang sudah diberikan. Semangat, sampai bertemu di kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Makasih Kak. Terima kasih. Yo, sama-sama.